orang yang tidak sempat pikir membahagiakan orang tuanya berangkat ke tanah suci, tapi di saat orang tuanya sudah tidak ada, ternyata anak ini memang anak yang paling bambala, tidak mau mendengar, selalu melawan perintah orang tua. Tapi ketika ada rezekinya, dia umrahkan orang tuanya di tanah suci. Dia bertemu dengan orang tuanya di hadapan rumah Allah. Sampai di hotel dia tanya, saya Ustaz, ketemu ke mamaku dengan bapakku. Dia balik belakang di saat tawaf, langsung senyum sama saya. Tapi kenapa ku kejar ini langkah kakiku kayak susah goyang. Saya berteriak memanggilnya, tidak bisa keluar suaraku, Ustaz. Nah, maafkan dah itu kira-kira, Ustaz. Saya bilang, selama dia sudah tersenyum, berarti dia sudah bahagia melihat anaknya, dan dosa-dosa itu sudah termaafkan. Menangis, bisakah ketemu lagi, Ustaz, kalau saya turun tawaf? Biasanya itu 1 kali. Ada lagi bapak-bapak datang menangis. Kejadian berbeda, Pak. Pak, Ustaz. Kenapa Ki? Om Haji. Lennya sudah laku, Ustaz. Pelana pada Ustaz, talobe aja iku. Rahasia ilahi kena itu. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengikuti dakwatul Islamiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Farid Wajidi MA. Kepada Ustaz Al-Ayat, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wassabihi wa man ittafa. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah adalah ungkapan syukur kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kita nikmat, rahmat dan hidayah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragima anfu rajulin zukirtu indahu walam yusalli alaihi. Celakalah umatku jika mendengarkan namaku disebutkan lalu dia tidak bersalawat. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyampaikan dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim bahwa ada ayat yang terus berdampingan. Ayat itu salat dan zakat. Apalagi yang selalu berdampingan, Allah dan orang tua. Kenapa selalu berdampingan antara Rabb dengan kedua orang tua? Karena Allah Tuhan kita semesta alam, sedangkan kedua orang tua, andaikan tidak ada Allah tempat kita menyembah, di kakinya lah kita bersujud. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Patuh kepada orang tua. Bahkan kita diperintahkan supaya tidak berkata-kata ah. Sekarang ini bocil lepet marento, jangankan disuruh Pak, ditanya, nah belikan saya kak korek di depan, ambil ini 5.000, sisanya 2.000, 3.000, ambil ini. Apa nak bilang, kita sendiri mau belanja Pak, kasih pakai 10.000. Sekarang kan bocil lepet begitu, wajah-wajah immortal, muka-muka Mobile Legends. Coba lihat. Sekarang anak-anak kita ini masanya beda, dia generasi Z. Generasi Z. Padahal Allah sudah menyampaikan, berkata-kata ah saja Allah marah. Apalagi menolak perintahnya, apalagi melawan, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Satu contoh, Nabi Ibrahim
Azhar ayat angkatnya dalam riwayat tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Ma'ali. Beliau mengemukakan di dalamnya bahwa Ibrahim tidak pernah membentak, mencaci maki orang tuanya meskipun beda agama, beda keyakinan. Pernahkah di dalam riwayat Ibrahim berkata, "Bapak pembuat berhala, bapak kafir, bapak musyrik, neraka bapak ibu"? Tidak. Karena akhlak mengajarkan dia dalam bimbingan Allah. Begitu kita ini baru belajar beberapa kitab, beberapa surat, itu pun surat tangan dibaca. Bapak kafir, neraka musyrik. Inilah cekir gini. Padahal dia belajar bukan sama lulusan pondok pesantren, sama pesantren kilat. 3 hari dia sekolah dapat ijazah. Tempatnya belajar bukan ulama tapi lama. Bagaimana tidak miring sambayangnya? Ini yang perlu kita luruskan ke anak-anak kita supaya mereka paham. Terkadang ilmu itu dikalahkan oleh adab. Ilmu itu dikalahkan oleh akhlak. Inilah orang yang tidak paham. Cuma terkadang kita ini orang tua sekarang yang zaman now ini mengajarkan kepada anak kita supaya berilmu, supaya bisa menjadi orang yang hebat. Padahal ada satu yang kita lupa, mendidik mereka dalam adab. Coba lihat orang tua kita, Pak, sederhana caranya mendidik. Orang tua kita dulu tidak mesti anaknya harus menjadi hafiz 30 juz, dibawa ke sana ke sini sampai ke luar negeri. Yang penting anaknya bisa tunduk dan patuh kepada guru mengajinya. Coba dulu Pak bayangkan kita mengaji, tak 10 kilo jauhnya guru. Tiba di sana Pak belum tentu mengaji, disuruh ke air 10 jergen dulu. Itu pun sudah angka air 10 jergen, disuruh cuci piring, disuruh lipat baju, disuruh pel rumah. Kita sudah bilang bosan nak kasih guru, lo nak mengaji. Maka itu di guru naik baca paling baca ale pure warna i hamsara setna ha pura ni lisu no TV no mano baca tamat no tuh. Coba itu hebatnya guru dulu. Sekarang satu Al-Quran dibaca Pak belum tentu adabnya anak-anak kita ada. Makanya inilah yang kurang dari kita semua, sisi akhlak. Coba lihat Pak, Jenderal Panglima pertama kali di Indonesia, besar badannya, bagus ototnya. Apakah dia punya senjata yang paling hebat, yang menakutkan, yang paling mutakhir? Tidak. Jenderal kita itu kecil, tidak besar badannya, pendek, kurus, tidak punya senjata yang paling berbahaya. Jenderal Sudirman, tapi dia punya akhlak. Kapolri pertama di Indonesia, apakah dia punya senjata yang paling menakutkan? Tidak. Dia punya akhlak. Dia punya akhlak bukan karena hebat ototnya, badannya bagus, tidak, akhlaknya yang baik. Makanya akhlak itu perlu dijaga untuk anak-anak kita. Itulah kenapa Rasul menganjurkan jangan cium anakmu di saat tidur. Kalau anakmu tidur, mamanya cium. Daripada pelakor lu cium. Anu gerak sini guys, halal lagi. Menyala abangku. Betul tidak? Karena kenapa? Anak kalau dicium di saat tidur diganggu sama jin perempuan namanya Ummu Sabiah. Bukan Nisa Sabiah. Ummu Sabiah. Nisa Sabiah tidak pernah ganggu anak-anak. Bapaknya aja anak kena ganggu. Makanya Ummu Sabiah. Kalau sudah terlanjur, saya pernah diajarkan sama guru tak Kiai Haji Fasi Mustafa. Beliau mengatakan, nak, kalau ada orang kau tiupkan air, apa kau bacakan? Dewi Sengkong, bacakan ini supaya terhindar dari gangguan-gangguan yang selalu membisikkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Bisa juga untuk anak-anak yang dibacakan itu adalah Sayyidul Istighfar. Dihafal gitu. Ya, coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. 500 doa makan.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu baca. Tiupkan. Baru kata senungannya kalau meniup air itu nak bukan begini, enggak. Tapi seperti meniup seruling tapi bibir atas ke depan. Bilang apa maknanya itu, Bang? Saya bilang lakukan saja. Ternyata maknanya luar biasa. Kalau ditiup Pak dalam ilmu kesehatan, kalau kita tiup air begini, itu kotoran mulut melengket di air. Tapi kalau begini, ada filter di dalam yang membuat angin itu tetap tertuju pada air, satu. Yang kedua, tidak penyakit juga ikut. Nah, itu caranya. Dan sekarang kita lihat banyak sekali akhlaknya anak tak, ya Allah, amuradul Pak. Mungkin karena kebebasan yang kita berikan kepada mereka yang tidak tertapis. Yang kedua, tidak ada lagi sekat antara orang tua dengan anak. Tidak ada. Karena kenapa? Kita lebih mempercayai program Yahudi. Contoh, ramah anak. Kenapa saya tahu? Saya ketua yayasan. Terlalu kita manjakan anak. Terlalu kita berikan kebebasan dan keluasan. Coba lihat orang tua kita dulu, Pak. Tidak pergi mengaji saja, ini BTC, merah kuning kelabu hijau muda dan biru, betul? Satu. Yang kedua, orang tua kita dulu itu sangat menjaga sekali yang namanya adabnya. Itu sangat menjaga sekali. Di umur kecil 7 tahun atau sebelum 7 tahun kita dibawa ke masjid. Karena Rasul memang sudah bersabda, ini melalui sabda Rasulullah, muru auladakum bisolati wa hum abna sab'a sinin. Didik anakmu pada umur 7 tahun untuk ke masjid, untuk beribadah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyra sinin. Umur 10 tahun kalau tidak pergi sholat, pukul. Bukan diperingati, dipukul. Wadribuhum. Pukul dengan kasih sayang. Umur 7 tahun bawa ke masjid. Jangan malu, Pak, kalau lari-lari memang wajar karena masih kecil. Yang kurang ajar kalau kau dengan mamanya lari-lari di masjid. Itu yang harus dibawa ke rumah sakit tadi, Pak. Tidak sehat itu barang. Makanya ini yang perlu diperhatikan. Ini yang hilang sekarang. Akhirnya lahirlah anak-anak kita wajahnya seperti MM, Assassin, Tank, Lila, Mia, Jansen, Gatot Kaca, Anukar, Sun. Nah, tidak bisa kau sembunyi. Ku tahu muka-muka yang selalu ulti atlas di sini. Kenapa saya tahu? Topreng yang bicara di depan ini. Coba lihat anak zaman now. Kalau tidak dipakai bahasanya, Pak, untuk bicara ceramah, tidak akan pernah dengar ceramah. Itulah kenapa banyak anak muda mau dengar ceramah saya. Karena saya tahu bahasanya semua. Dipelajari, tapi jangan kamu main. Itu sekarang coba lihat, lahirlah anak-anak yang seperti anak-anak gamer. Bagaimana tidak? Karena bapak dengan anak ternyata selalu terima bukaran. Ini wajah-wajah top up yang begini. Kalau ketawa seperti Zeus. Inilah yang harus dihilangkan, Pak. Step by step, sifun wasifun, sedikit demi sedikit. Kalau ingin merubah keluarga, dimulai dari orang tua. Betul? Karena biar bagaimana hebatmu wahai seorang anak, tapi kalau kau durhaka kepada orang tuamu, la yadkhulul jannata aqul walidain. Tidak masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Satu. Bukan cuma itu. Kemanapun kalian akan mencari kalau kau durhaka kepada orang tuamu. Kalau tidak pernah kau berniat membahagiakan kedua orang tuamu. Ingat, ridallah fi ridal walidain. Wasuhtullahi fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Terkadang kita bertanya, saya sudah benar Ustaz, kenapa saya selalu disalahkan? Kembali ke pasal pertama, senior tidak pernah bersalah.
Cuma bagaimana caramu berbahasa supaya dia tidak sakit hatinya. Ada namanya siasat. Dalam Islam diajarkan siasat, itu dituliskan oleh Al-Farabi As-Siyasiyah. Bukan cuma ilmu berpolitiknya, cuma ilmu berpolitik saja tidak, tapi ternyata dalam ilmu berbahasa juga ada diucapkan di situ. Contoh, satu ketika Rasulullah melihat orang berlari di depannya, sedang mengembala baginda Rasulullah duduk di atas batu. Lalu Rasulullah ditanya, apakah kau lihat orang yang berlari tadi? Melihat orang yang berlari itu terancam, karena yang cari ini bawa pedang. Kalau saya jujur, mati nih orang. Maka Rasulullah turun cepat dari batu lalu berkata, selama saya di sini berdiri Pak, tidak pernah saya lihat orang berlari. Kan tadi dia di atas batu, turun di bawah batu baru berkata, selama saya berdiri di sini tidak pernah lihat orang berlari. Makanya salah atau tidak? Salah atau tidak? Tidak, karena dia sudah benar mengatakan, dan ucapan itu tentu baik, tentu tidak menyalahkan orang. Itulah orang yang mulia. Orang yang orang yang kamu nanya. Orang mulia. Orang yang mulia. Ada sakit mah. Jamaah. Oh jamaah. Makanya itu cara Rasulullah. Ada mungkin kalimat yang bisa diucapkan kepada orang tua meskipun kita tidak membentak mengeraskan suara. Satu. Yang kedua, kalau tidak sepaham dengan pikiranmu, ucapkanlah itu, carilah kalimat yang mungkin mereka sudah bisa paham, yang mungkin ayah ibu sudah bisa tahu. Yang ketiga, kalau ada rezekimu bahagiakan, setidaknya niatkan. Kemarin saya ke Tanah Suci Pak, saya duduk-duduk di depan hotel, ada anak muda lewat, mau juga duduk, istirahat, capek. Anak muda ini sedang mendorong orang tuanya dengan kursi roda. Mendorong orang tuanya dengan kursi roda. Saya tanya, nenek tak? Bilang, bukan, mama. Mamanya. Oh, kita dari mana? Dari Bandung. Oh, Bandung. Berarti Anda pengusaha? Bro, dia bilang bukan. Bagaimana caranya aku bawa mama ke Tanah Suci? Kalau pengusaha mungkin ya, apa kerjamu? Dia bilang imam masjid. Korupsi kayaknya ini. Kenapa saya tahu? Saya pernah imam masjid Pak 1 tahun lebih di batas kota Maros Mandai, Makassar. Belum pika terima gaji Pak, 7 kali madiun nami. Ya itulah kejadian imam masjid, kasihan. Makanya kalau ada imam masjid sini kasih berangkat umrah. Saya bilang, bagaimana caramu berangkatkan mamamu ini? Berarti lama kau menabung? Dia bilang, tidak Pak, saya khatam 30 juz. Kebetulan ada yang kasih hadiah umrah untuk yang khatam. Saya ikut di situ untuk dites. Karena memang saya mau berikan hadiah ini kepada ibuku. Akhirnya walhasil saya dapat itu. Tibalah acara itu, di akhirnya dikasih itu hadiah. Begitu dikasih hadiah saya izin. Di atas panggung saya dikasih izin kepada Bapak Haji. Bapak Haji, bolehkah hadiah ini kukasih mamaku? Mamaku nak, saya kira kau yatim. Mama angkatku Pak Haji. Oh, mana mama angkatku? Dipanggillah seorang ibu yang hanya bisa berjalan dengan kekuatan kursi rodanya. Naik di atas panggung, menangis ini Bapak Haji. Kenapa? Kalau dia berangkat nak, gantikan kamu. Siapa yang antar dia ketika dia pergi umrah? Siapa yang dorong ketika dia pergi tawaf? Menangis ini Bapak Haji. Lalu Bapak Haji mengatakan, kalau begitu nak, kamu dengan mamamu aku berangkatkan dua-dua supaya kau bisa dorong mamamu. Ini kalau anak yang soleh. Subhanallah. Lalu ditanya, ini mama apa? Mangkat. Dia ini pondok kasih sekolah kak di pondok Tafis. Dia penjual nasi gudeg. Tapi karena menjualnya itu dia biayai saya sekolah. Akhirnya sekarang ini menjadi anak hafiz Quran, khatam 30 juz. Mau sekali dipunya anak begitu. Berdoa ki. Ada 7 tempat yang paling baik berdoa di Tanah Suci. 1 di Madinah namanya Raudah.
Mina dan Arafah, ada Jabal Rahmah, ada Musdalifah. Di sekitaran Mekah ada Hijr Ismail, ada makam Ibrahim, ada Hajaratul Aswad, ada juga di antara pintu Ka'bah dengan Hajaratul Aswad. Aku sekali di situ berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan ijabah doa. Ada juga orang yang tidak sempat pikir membahagiakan orang tuanya, berangkat ke tanah suci, tapi di saat orang tuanya sudah tidak ada, ternyata anak ini memang anak yang paling bambala, tidak mau mendengar, selalu melawan perintah orang tua. Tapi ketika ada rezekinya, dia umrahkan orang tuanya. Di tanah suci dia bertemu dengan orang tuanya di hadapan rumah Allah. Sampai di hotel dia tanya saya, Ustaz, ketemu ke mamaku dengan bapakku? Dia balik belakang di saat tawaf, langsung senyum sama saya. Tapi kenapa ku kejar ini langkah kakiku kayak susah goyang. Saya berteriak memanggilnya, tidak bisa keluar suaraku, Ustaz. Nah maafkan dia itu kira-kira, Ustaz. Saya bilang, selama dia sudah tersenyum, berarti dia sudah bahagia melihat anaknya, dan dosa-dosa itu sudah termaafkan. Menangis. Bisakah ketemu lagi, Ustaz, kalau saya turun tawaf? Biasanya itu 1 kali. Ada lagi bapak-bapak datang menangis. Kejadian berbeda, Pak. Pak, Ustaz. Kenapa Ki? Om Haji. Lenyap sendal aku, Ustaz. Pelan apa gak, Ustaz? Talope aja iku. Ay, rahasia ilahi kena tuh itu. Lain kisahnya ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, biar sampai kau ke tanah Mekah berdoa, kalau ibumu, ayahmu, surga di dalam rumahmu yang kau abaikan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibumu, sedangkan kuncinya ada pada bapakmu. Orang yang paling pemaaf itu terus terang bapak ibu. Orang yang paling pemaaf adalah ibumu. Ketika banyak kesalahanmu, ketika banyak dosa yang kau lakukan kepadanya, cobalah sejenak datang di hadapannya, minta maaf, cium tangannya. Pasti dia akan mengatakan, tidak ada dosamu sama saya, nak. Karena itu pernah saya lakukan kepada ibuku sendiri. Kenapa? Sudah 3 tahun lebih ini tidak ada pemasukan dari perumahan yang saya bangun di Maros. Titik pertama. Setelah saya minta maaf, sekarang saya sudah dapat titik ketiga. Sudah 3 titik. Bumi Tafis Madani, Bumi Tafis Al-Bati, Baju Bodoh Residen. Kalau kita ke Maros, Pak, kita tahu Bumi Tafis itu punya saya. Nggak sombong, cuma tanya siapa tahu ada yang beli. Begitu maksudnya. Jangan sampai kita berpikir, ini Ustaz enak dibicarakan, sudah ceramah dapat amplop, berarti dia kaya gara-gara amplop. Sorry Nah saya tidak pernah juga tanya harus siapkan amplop sekarang. Saya tidak mau hidup dari dakwah, saya mau menghidupkan dakwah. Cuma kalau nak kasih ke orang amplop, tidak ketemu lagi guys. Anu Pak Haji kan, betul Pak Haji. Pernah kutolak karena ke orang sombong, makanya ku ambil kisulai tampai. Kamu ke sekolah, masuk ke sini kemarin belum dibayar. Kenapa? Karena dakwah, coba lihat Rasulullah dakwah, diancam dengan ujung panah, ditakut-takuti dengan pedang, menegakkan kalimat tauhid 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Terancam hidup Rasulullah. Tidak mewah seperti kita, baru duduk disiapkan kopi, disiapkan pisang, disiapkan baroncok. Enak sekali kita dakwah sekarang. Di atas kompok bulu, di Cindako, saya menangis. Sudah 2 hari saya bermalam. Luar biasa perjalanan Rasulullah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan apa-apanya hanya untuk berdakwah. Baru 2 hari kita di Cindako, tidak ada listrik. Mengislamkan orang Islam. Kenapa? Parah Pak di sana, parah. Banyak Islam tapi apa? Salib di dalamnya. Menjual akidah dengan makanan. Hanya saya menangis. Di dalam musalla itu saya menangis. Kenapa? Musalla itu penuh dengan tai ayam.
Kita bahagia di sini bisa minum, bisa dapatkan apa? Kita ceramah di sini dapat amplop. Di sana mereka menanti makanan. Bukan cuma itu, perjalanan Rasulullah yang saya ingat. Begitu ikhlas baginda Rasulullah. Sedangkan kita ini ditelepon tawar menawar tentang harga dakwah. Subhanallah. Bayangkan bagaimana ketika Allah mengambil semua harta-harta kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada kedua orang tua, minta doanya. Saya datang, Umi, maafkan kau. Siapa tahu gara-gara dosaku ini tertahan rezekiku di langit. Mungkin banyak dosaku yang belum sempat saya minta maaf sama kita. Kucium tangannya, apa Nabi bilang? Nah, tidak ada dosamu sama Umi. Semenjak kau lahir sampai sekarang tidak ada dosamu. Nah. Apapun yang kau lakukan sama Umi ikhlas. Di situ nih menangis sekali Kak. Menetes air mataku jatuh di tangannya, ku cium. Pas dia bilang ikhlas Kak, maafkan segala kesalahanmu Nak. Setelah menangis ku ingat nih, langsung bicara, Umi bilang kita di ikhlas toh. Bilang iya Nak. Mojak cerita kalau itu sertifikat rumahmu di BTN Solindo bukan ikan. Kurang aja memang. Ikut tebus gitu. Tapi dia luar biasa. Ayah itu memang orang yang tidak pernah berkata apapun banyak di hadapanmu, tapi sesungguhnya dia orang yang kuat meskipun dia rapuh. Bapak, itu Bapak. Biar sakit itu tidak pernah mengeluh. Biar sakit tetap bekerjanya untuk kamu. Nanti kamu sadar ketika orang tuamu yang kau cium keningnya, kau peluk tubuhnya, dia sudah dingin membeku tertutup kain kafan. Nanti kau sadar ketika kau tahu bahwa dia telah meninggal, diakibatkan karena sakit yang diderita. Selama ini dia diam. Tempat curhatnya bapakmu itu hanyalah mamamu. Nanti mama berkata sebenarnya sakit itu bapakmu Nak, cuma dia tidak mau bicara sama kamu karena dia takut mengganggu pekerjaanmu, dia takut mengganggu sekolahmu. Sebenarnya uang yang kau pakai membayar kemarin itu dia pakai untuk kesehatannya, untuk berobatnya, tapi hanya kamu yang diberikan. Makanya dia rela tidak berobat demi anaknya berpendidikan. Barulah kita menyesal, kenapa kemarin uangnya dia kasih saya pakai poya-poya. Penyesalan di belakang Pak. Karena yang di depan itu pendaftaran, bukan penyesalan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih mau Kak lama ceramah. Tapi capek Pak berdiri Pak. Kita memang tidak dirasa jika lama Pak ceramah karena dulunya kita dari tadi. Saya kurasa karena mau binai asa kurangku kurasa. Yang jelasnya inti hari ini birrul walidain. Apa yang salah saya sampaikan mudah-mudahan itu yang membuat berubah dalam hidup kita. Dan kita juga semakin mencintai orang tua. Seberapa berat kesalahan orang tua, tidak ada hak anak untuk membenci orang tuanya. Berbeda keyakinan pun kalian dengan mereka, tidak ada hak kalian untuk berkata-kata kasar, membentak, menyakiti hatinya dengan kalimat-kalimat itu. Berkata-katalah yang baik, buatlah hatinya senang. Meskipun kita beda agama, meskipun kita beda keyakinan, jangan kita langsung menghardik, mencaci maki, mengklaim kita lah yang paling benar. Dan terkadang orang tua seperti itu karena Allah hadirkan ujian di sisimu. Karena sama di waktu engkau kecil dulu, apa yang kau minta, meskipun itu tidak boleh untuk kamu, bapak ibumu selalu memanjakan kalian. Bahkan ia berani tidak membeli ikan hari itu hanya untuk membelikan kalian makanan, untuk memberikan kalian makanan yang enak, pakaian yang bagus, permainan yang kau sukai. Dia rela tidak makan, bahkan dia rela tidak belanja sampai sepekan hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan nanti silakan, tapi setelah kita berdoa. Karena doa yang terbaik itu la yajtami qaumun muslim. Tidaklah sekumpulan orang muslim berkumpul fayad'u ba'duhum, lalu mereka berdoa, wa yu'minu ba'duhum, lalu ada yang mengaminkan, illa stajaballah, kecuali Allah mengijabah doanya. Itu dalil berdoa berjamaah.
Yang mau didoakan ini para sponsor, siapa lagi? Ya, jamaah yang hadir, mulia Munafri Arifuddin dengan Ibu Alia Mustika, doakan terus karena waktu di hotel pertama kali ya hotel deklarasi saya diundang ceramah, padahal bukan orang Makassar, orang Maros. KTP ku KTP Pangkep, tidak ada maktab boleh. KTP Pangkep orang Maros pergi ceramah di Makassar. Mudah-mudahan berkah semua. Amin ya Allah ya Rabbana ya Arhamar Rahimin ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dengan berkah hari ini, berkah Jumat, berkah doa kami, berkah Al-Quran, berkah Al-Quranmu yang dibaca dengan indah oleh Bapak Haji Muhammad, berkahi kami Allah. Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan orang-orang beriman di hari perhitungan. Ya Rabb, jangan kau siksa kami dengan dosa-dosa, dosa yang kami lakukan kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada kedua orang tua kami, yang mungkin sering kami lawan perintahnya, yang sering kami hianati mereka, yang sering kami bohongi, tapi ia selalu setia untuk anak-anaknya, yang tidak pernah sama sekali kami membahagiakannya ya Rabb, hanya merepotkan hidupnya, hanya sering membuat air matanya terjatuh, sedangkan kami anaknya belum pernah mencuci kakinya dengan air zam-zammu ya Allah, sedangkan kami belum pernah membawa ibu dan ayah sholat di hadapan Baitullah, sedangkan kami belum sempat membawanya berdoa di dalam raudhah dengan berkah doa hari ini. Mudahkan langkah kami untuk membawanya ke sana. Meskipun ia tak sanggup berjalan ya Allah, kami sanggup menggendong ibu dan ayah berkeliling tawaf di hadapan Baitullah. Kami sanggup menggendong ibu dan ayah berlari kecil antara Safa dan Marwah. Ingin kulihat dia tersenyum berdoa di hadapan Baitullah. Ingin kulihat dia bahagia ketika mendoakan kami anak-anaknya ya Rabbana. Maafkan kami yang mungkin belum sempat membahagiakannya, tapi mudahkan langkah kami untuk mendoakannya di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menangis itu disebabkan karena kita takut dengan dosa-dosa, bukan dengan ketidakikhlasan atas tidak adanya lagi orang tua. Semoga air mata yang jatuh menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa da'watul irsyad, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ikan bolu berenang bersama ikan mujair. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.